dia mungkin sudah mengetahui langkah-langkahnya dan proses coaching hari ini adalah proses coaching field lain. Kita dengan supervisi akademik. Oke, silakan Ibu lanjutkan ya. Terima kasih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiati, calon guru penggerak angkatan 5, asal SMA Negeri 19 Goa. Hari ini saya akan melakukan sesi supervisi coaching kepada teman rekan sejawat saya, yaitu Ibu Sartia. Beliau mengajarkan mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, untuk sesi pertama saya akan melakukan terlebih dahulu pra-observasi sebelum melakukan observasi langsung di dalam kelas. Oke, Assalamualaikum Ibu Sartia. Waalaikumsalam Ibu Rabiati. Terima kasih karena telah menjadi responden saya dalam coaching pra-observasi kali ini. Baik, seperti yang kemarin kita sudah janjian sebelumnya, bahwa hari ini kita akan melakukan yang namanya pra-observasi ya Bu ya. Pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Sartia, kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan pada besok hari ini? Untuk tujuan pembelajaran saya besok, karena materi saya itu if conditional, maka tujuan pembelajaran saya itu setelah anak-anak mempelajari tentang materi ini, saya berharap anak-anak sudah bisa tahu tentang apa itu fungsi sosial untuk materi ini, struktur-strukturnya, dan mereka harus dapat membuat kalimat if conditional ini atau kalimat pengandaian dengan struktur yang baik dan benar. Oh gitu, oke. Nah, dari hasil supervisi akademik ini, kira-kira apa yang Ibu Sartia ingin harapkan? Apa yang ingin diharapkan? Yang saya harapkan setelah supervisi akademik ini, tentunya saya berharap setelah kita melakukan supervisi akademik ini, saya bisa merefleksi diri saya, apa yang menjadi kekurangan-kekurangan saya ketika proses pembelajaran berlangsung, sehingga tentunya saya akan mencari tahu, belajar lagi, berusaha lagi, ataupun mencari strategi-strategi apa lagi yang bisa saya terapkan agar pembelajaran di kelas bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi kaitannya dengan mungkin dari segi bentuk evaluasi ke depannya ya Ibu ya. Nah, sekarang kira-kira bagian apa yang Ibu Sartia ingin dikembangkan pada sesi supervisi kali ini? Bagian yang ingin dikembangkan dalam supervisi kali ini tentunya kompetensi saya sebagai guru, entah itu baik itu profesional, kepribadian, sosial, emosional, dan yang paling utama saya kira kompetensi pedagogik ya. Oh ya, kompetensi pedagogik. Berarti semua segmen dari kompetensi guru itu harus dikembangkan semua dalam sesi iya, tapi saya lebih ke pedagogik, karena pedagogik. Iya, karena kesan nantinya kan anak-anak akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Di kelompok tersebut saya bagaimana saya mengembangkan kerjasama anak, bagaimana mereka saling berkomunikasi dan pun mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Berarti penekanannya juga salah satunya adalah kemampuan berpikir kritis. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, dari segi kompetensi yang ingin ditingkatkan, kira-kira bagaimana apa yang menjadi strategi Ibu Sartia dalam meningkatkan kompetensi-kompetensi tersebut? Ya, jadi strategi yang akan saya terapkan di kelas besok itu rencananya saya akan mengelompokkan anak-anak. Setelah saya menjelaskan materi kan, saya akan mencari anak yang sudah lebih paham atau lebih tahu dari teman yang lain tentang materi ini. Terus saya kelompokkan dan akan saya
setiap kelompok akan saya berikan satu anak yang sudah paham betul dan mereka akan sharing berbagi kayak tutor sebaya begitu. Oh iya, berarti ada salah satu dari yang dipilih dalam satu kelompok itu ada yang satu orang yang akan ditunjuk untuk menjadi tutor sebaya. Oke. Nah, kira-kira persiapan apa saja yang Ibu siapkan untuk supervisi besok pada saat mengajar? Ya, yang menjadi persiapan saya untuk supervisi akademik besok atau untuk proses pembelajaran besok tentunya yang pertama ya perangkat pembelajaran. Ini saya lihat sudah ada ya Bu ya? Ya. Sudah ini adalah RPP. Terus media dan pastinya strategi apa yang akan saya gunakan atau yang akan saya terapkan. Berarti RPP, kemudian media pembelajaran dan strategi. Oke. Nah, berarti kalau kita bicara tentang strategi, kira-kira anak-anak itu lebih tertarik dengan menggunakan strategi apa ya Bu ya dalam mengajar, khususnya dalam pelajaran bahasa Inggris? Kalau dalam bahasa Inggris anak-anak lebih suka main games. Main games ya. Lebih tertarik ke yang bermain gitu. Belajar sambil bermain. Oke. Berarti sambil bermain games ya. Iya. Nah, sekarang selama Ibu mengajar kira-kira ada tidak ya yang menjadi kendala dalam Ibu menghadapi murid, dalam mengajar murid selama ini, kira-kira apa yang menjadi kendala-kendalanya Ibu? Oke, jadi selama ini berdasarkan pengamatan saya yang menjadi kendala kita, terutama saya dalam mengajar, itu ya kurangnya minat belajar dari siswa itu sendiri. Jadi kadang-kadang ketika pembelajaran berlangsung memang ada beberapa anak yang minat belajarnya kurang, responnya kurang, dan untuk khusus bahasa Inggris ini Bu, kalau masalahnya itu lebih ke kurangnya pengetahuan anak-anak akan dasar-dasar bahasa Inggris. Berarti basic dari pembelajaran bahasa Inggris itu yang masih kurang. Iya, jadinya kita harus mengulang lagi. Artinya kalau begitu, kalaupun misalnya dari segi minat, salah satu upaya yang kita bisa lakukan mungkin adalah dengan banyak memberikan games yang bisa meningkatkan minat mereka lebih termotivasi dalam belajar. Oke. Berarti itu menjadi salah satu jawaban dari kendala yang mungkin dihadapi oleh Ibu Sarpia ya. Oke, sekarang pertanyaannya selanjutnya Bu, kira-kira apa yang menjadi strategi Ibu dalam hal kesiapan belajar mengajar? Mungkin dari hal pembelajaran misalnya apa-apa saja yang perlu disiapkan, apakah ada semacam strategi khusus yang disiapkan? Untuk proses pembelajaran besok saya rencananya itu tadi akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Kemudian satu di antara teman kelompoknya itu akan berbagi apa yang mereka tahu. Jadi mereka saling sharing. Misalnya ada anak yang belum paham, dia bisa bertanya ke temannya yang sudah lebih paham. Kemudian akan saya berikan bahan diskusi yang akan mereka diskusikan dan akan mereka cari penyelesaian secara berkelompok ya. Betul. Oke. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan beberapa persiapan-persiapan yang ingin disiapkan itu salah satunya adalah RPP, kemudian media pembelajaran ya Bu ya, kemudian strateginya. Kira-kira semuanya menurut Ibu itu sudah komplit semua atau ada yang kurang Bu? Masih ada yang kurang, tapi akan saya siapkan sebelum saya masuk besok insya Allah. Nah, kalau begitu berarti semua kekurangan yang Ibu tadi sebutkan itu mungkin bisa disiapkan sebelum supervisi besok ya Bu? Insya Allah bisa. Oke, terima kasih Bu Sarpia. Kita ketemu besok pada sesi supervisi di dalam kelas. Siap. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Morning, ma'am. How are you today? Oke, kita semangat ya. Yes. Before we begin our class, kita berdoa bersama dulu. Alhamdulillah, pimpin doanya ya. Before we study, let's pray first. Okay, finish.
tidak hadir hari ini? Fajar kenapa? Sip. Siapa lagi? Selain Fajar, siapa lagi yang tidak hadir? Ashar. Cukup ya? Jadi ada Fajar dan Ashar yang tidak hadir. Oke, baik. Thank you. Oke, now I will divide it into 4 group. Jadi ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Kelompok pertama yang di sini, terus ini adalah kelompok kedua, ini 3 dan ini 4. Nah, sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Baik, jadi kita telah selesai mempelajari tentang conditional sentence. Jadi semua sudah paham ya tentang apa itu conditional sentence? Oke, jadi apa lagi conditional sentence? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Arafah? Apa lagi? Conditional sentence kalimat apa? Oke, jadi conditional sentence itu adalah kalimat kemandirian. Ya, jadi untuk tipe 2 itu bisa disebut sebagai unreal situation ya, atau hayalan yang kemungkinan terjadinya itu kecil. Oke, untuk di rumah kalian bisa mencari lagi materi-materi lain untuk menguatkan apa yang kita pelajari hari ini ya. Oke, because time is over. I think enough for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students, today we are going to learn about conditional sentence. Oke, jadi kita akan mempelajari tentang materi conditional sentence. Conditional sentence ini divided into 4. Yang pertama itu ada namanya type 0 atau tipe 0. Yang kedua ada type 1. Ketiga ada type 2. Dan yang keempat ada type 3. Oke, karena untuk type 0 dan tipe 1 ini kita sudah pernah pelajari, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang tipe 2 dan tipe ketiga ya. Oke, yang pertama tentang tipe 2. Sebelum Ibu jelaskan tentang tipe 2 ini, Ibu mau tanya, apakah kalian masih ingat apa itu conditional sentence? Masih ingat kalimat seperti apakah itu kalimat conditional sentence? Jadi conditional sentence itu bisa disebut atau kita kenal sebagai kalimat pengandaian. Baik, tadi Ibu Sartia sudah melakukan proses belajar mengajar di kelas dan saya telah mengamati secara langsung proses belajar mengajar di kelas tadi. Saya untuk sesi kali ini adalah ingin memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan proses pembelajaran atau proses belajar mengajar yang telah Ibu Sartia lakukan tadi di kelas. Nah, pertanyaan yang pertama Ibu, kan tadi sudah melakukan proses belajar mengajar ya. Menurut Ibu kira-kira seperti apa proses belajar mengajar yang sudah berlangsung tadi? Menurut saya proses belajar mengajar tadi di kelas itu sudah berjalan lumayan berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan sebelum saya masuk di kelas, meskipun masih ada beberapa hal yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan sebelumnya. Berarti masih ada yang menurut Ibu Sartia itu belum terlaksana ya? Betul sekali Bu, jadi meskipun menurut saya sudah ada beberapa yang terlaksana, tentunya ada yang belum sesuai dengan harapan saya. Misalnya tadi sebelumnya kan saya merencanakan tentang pengembangan di bagaimana mengembangkan kerjasama anak, terus bagaimana mengembangkan komunikasi anak peserta didik, kemudian bagaimana mengembangkan
cara berpikir kritis peserta didik yang yang menjadi kekurangan saya lihat tadi, menurut saya itu di bagian komunikasi anak. Jadi anak yang saya tempatkan sebagai tutor sebaya itu ternyata belum mampu mengkomunikasikan atau sharing ilmu ke temannya gitu. Nah, kira-kira kalau modelnya seperti itu, kira-kira menurut Ibu, apakah metode yang digunakan itu sudah tepat atau bagaimana, Bu? Mungkin metode ini bukan juga dikatakan tidak tepat, tapi tepat untuk sebagian anak. Tapi meskipun saya kira sebelumnya itu metode ini ternyata cocok, ternyata pada kenyataannya ada beberapa anak yang tidak tanggap atau tidak bisa untuk strategi yang seperti ini. Oke. Nah, Ibu Satya sudah pernah mendengar istilah pembelajaran berdiferensiasi belum? Mendengar tapi belum terlalu paham tentang apa Ya. itu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah proses pembelajaran yang di mana kita mengakomodir seluruh kebutuhan siswa, entah dari segi kebutuhan belajarnya, dari cara belajarnya, atau dari cara kita memberikan treatment, atau dari cara kita mengajar. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu tidak kita menggunakan beberapa metode yang disesuaikan dengan seperti kebutuhan itu. kondisi anak. Iya. Oh, jadi maksudnya Ibu di sini saya bisa melakukan atau menerapkan beberapa strategi Iya. sesuai dengan kebutuhan anak seperti Iya. itu. Jadi kita setiap anak iya. berbeda perlakuannya seperti Ya, itu. artinya dari awal pembelajaran kita bisa melakukan yang namanya pemetaan. Seperti itu. Ya, jadi di awal pembelajaran kita bisa melihat minat anak. Misalnya ada anak yang sukanya dengan audio, ada anak yang sukanya dengan visual. Nah, kalau yang audio berarti kan dia lebih suka mendengar. Iya, betul Kalau yang sekali. visual itu kan berarti yang Iya. suka mengamati. Iya. Dan ada yang kinestetik. Kinestetik itu adalah mereka banyak bergerak. Seperti Seperti itu. games ya. Ya. Jadi memang ada sebagian anak yang lebih senang ketika kita strateginya bermain games Ya. ya, jadi mereka lebih Ya, suka. benar. Mungkin cara dengan cara seperti itu memberi